Halo adik-adik, gimana nih? Udah siap belajar belum? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pembelajaran fisika yang terintegrasi dengan kearifan lokal. Nah, dengan materi yang akan kita bahas, yaitu materi gelombang dan bunyi. Untuk capaian pembelajaran, memahami konsep gelombang bunyi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, serta konteks dalam kearifan lokal. Dengan alur tujuan pembelajaran, yang pertama tentu peserta didik dapat menganalisis karakteristik dan perilaku gelombang bunyi dalam berbagai konteks. Yang kedua, peserta didik dapat mengaitkan prinsip fisika gelombang bunyi dengan fenomena kearifan lokal di lingkungan sekitar. Selanjutnya, dengan indikator pencapaian kompetensi, yang pertama menjelaskan konsep gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjelaskan prinsip-prinsip fisika yang mendasari gelombang bunyi seperti frekuensi, amplitudo, dan kecepatan gelombang dalam konteks kearifan lokal. Nah, adik-adik sekalian, materi yang akan kita bahas adalah gelombang dan bunyi. What do you know about wave? Apa yang kalian ketahui tentang gelombang? Ada yang tahu nggak nih? Gelombang adalah getaran yang merambat melalui suatu medium atau ruang tanpa perpindahan materi secara permanen. Nah, gelombang berfungsi untuk mentransfer energi dari satu titik ke titik lainnya. Nah, adik-adik sekalian, berdasarkan medium perambatannya, gelombang terbagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Nah, untuk gelombang mekanik itu sendiri, dia memerlukan medium untuk merambat, seperti padat, cair, dan gas. Nah, contoh dari gelombang mekanik itu sendiri, ada gelombang bunyi, gelombang air, dan gelombang padat tali. Untuk gelombang elektromagnetik tidak memerlukan medium, dia dapat merambat di ruang hampa. Untuk contohnya bisa kita lihat pada cahaya, sinar X, dan gelombang radio. Berdasarkan arah getaran dan perambatannya, gelombang terbagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Untuk gelombang transversal, arah getaran tegak lurus dengan arah rambat gelombang. Contoh, gelombang air dan gelombang cahaya. Nah, bentuknya seperti bukit dan lembah, yang dimana bentuk puncaknya itu adalah titik tertinggi gelombang, dan untuk lembahnya itu adalah titik terendah gelombang. Gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah arah getaran sejajar dengan arah rambat gelombang. Contoh, gelombang bunyi dan gelombang pada pegas. Nah, bentuknya terdiri dari rapatan atau partikel yang berkumpul dan regangan atau partikel yang menjauh. Nah, adik-adik sekalian, untuk persamaan gelombang yang pertama ada persamaan cepat rambat gelombang, di mana rumus untuk menghitung dari kecepatan rambat gelombang ini adalah V sama dengan lambda dikali F. Kemudian untuk persamaan gelombang yang kedua ada persamaan untuk mencari panjang gelombang dengan rumus lambda sama dengan V per F, atau lambda sama dengan V dibagi F. Kemudian untuk persamaan gelombang yang berikutnya itu ada persamaan periode gelombang, di mana periode gelombang adalah waktu yang diperlukan untuk satu siklus penuh gelombang. Nah, untuk periode gelombang ini kita gunakan rumus untuk menghitungnya, T sama dengan 1 per F, atau T sama dengan 1 dibagi dengan F. Kemudian untuk persamaan gelombang yang berikutnya ada persamaan frekuensi gelombang, di mana frekuensi gelombang adalah jumlah gelombang yang melewati titik tertentu dalam satu detik. Dengan rumus yang digunakan adalah F sama dengan N per T, atau F sama dengan N dibagi T. Keterangan di mana untuk N itu adalah banyaknya gelombang, kemudian V itu adalah cepat rambat gelombang dengan satuan meter per sekon, kemudian F itu adalah frekuensi gelombang dengan satuan Hertz, kemudian T besar itu adalah periode dengan satuan sekon, kemudian T kecil adalah waktu dengan satuan sekon juga, dan lambda adalah panjang gelombang dengan satuan meter. Nah, adik-adik, kemudian kita masuk pada gelombang bunyi.
what is the sound wave? Apa itu gelombang bunyi? Ayo, ada yang tahu nggak nih? Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik longitudinal yang merambat melalui medium material seperti udara, air, atau zat padat. Nah, pada gelombang bunyi ini, partikel-partikel medium bergetar sejajar dengan arah rambatan gelombang, menghasilkan daerah-daerah rapatan dan regangan yang bergantian. Nah, adik-adik sekalian, jadi gelombang bunyi mempunyai sumber bunyi yang berasal dari alat musik, yaitu dawai atau senar dan pipa organa. Nah, untuk contoh alat musik yang berasal dari dawai atau senar, yaitu gitar. Sedangkan contoh alat musik yang berasal dari pipa organa, yaitu seruling. Dawai atau senar yang digetarkan akan berbentuk gelombang stasioner dan menghasilkan bunyi yang merambat ke segala arah. Nada yang dihasilkan berbeda-beda sesuai dengan panjang gelombang yang dihasilkan. Sedangkan pipa organa terbagi menjadi dua, yaitu ada pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Pipa organa terbuka adalah pipa organa yang kedua ujungnya terbuka. Sedangkan pipa organa tertutup adalah pipa organa yang salah satu ujungnya tertutup. Adik-adik sekalian, ngomongin soal alat musik, kali ini kita akan membahas alat musik tradisional kita yang hampir sama dengan seruling, hanya saja memiliki panjang yang berbeda. Nah, adik-adik pasti pernah dengar alat musik lalove. Tapi apa sih alat musik lalove itu? Yuk, simak penjelasan video berikut ini. Lalove adalah salah satu alat musik tiup tradisional khas dari suku Kaili yang berada di Lembah Palu, Sulawesi Tengah. Lalove umumnya dikenal masyarakat suku Kaili sebagai media pemanggil roh dalam prosesi penyembuhan atau dikenal dengan babalia. Nah, namun lalove bukanlah satu-satunya alat musik yang dipergunakan karena selalu hadir bersamaan dengan gimba atau gendang yang mengiringi upacara tersebut. Nah, bahan dasar lalove ini adalah bambu dan rotan yang bisa kita dapatkan dari pegunungan tinggi dengan bahan alami dan sedikit sentuhan magic menjadikan keunikan tersendiri dari para pembuat sehingga tidak diragukan lagi jika lalove ini dibunyikan mengeluarkan kekuatan supranatural. Nah, karena memang setelah bambu tersebut didapatkan, maka berikutnya akan dilakukan proses pengaliran dari beberapa bambu ke hulu sungai hingga ke hilir sungai dan sesuai dengan kelihayan pelakunya dan tentunya dengan mudah ia memilih bambu yang tepat. Lalove juga dulunya digunakan sebagai alat musik dalam upacara adat tertentu, namun kini beralih fungsi menjadi sarana hiburan dalam pentas seni kontemporer seperti mengiringi teater, tari, dan seni pertunjukan lainnya. Tentunya tanpa menghilangkan nilai dan kesejarahannya. Perlu kita ketahui juga di sini bahwa benda sakral ini tidak lagi sakral seperti dulu, karena sudah dikenal oleh seluruh Indonesia, mancanegara, bahkan sudah menjadi warisan budaya dan telah terpajang di salah satu musik Indonesia pada tahun 2018. Lalove merupakan salah satu bentuk pipa organa terbuka, di mana kedua sisi dari pipa lalove tersebut terbuka. Nah, adik-adik sekalian, namun di zaman sekarang ini sudah banyak orang yang ikut belajar memainkan alat musik ini. Contohnya salah satu pada video ini di mana orang tersebut sudah mahir dalam meniupkan alat musik lalove ini dan menjadikan lalove alat musik biasa dan sarana hiburan.
Suara yang dihasilkan dari lalove berasal dari getaran udara di dalam kolom pipa lalove tersebut yang bergesekan dengan udara yang ditiupkan oleh seorang pemainnya yang tidak sejajar dengan arah kolom lalove ini. Nah, adik-adik sekalian, bisa kita lihat pada bagian-bagian lalove ini di mana lalove ini terbuka pada bagian satu dan juga terbuka pada bagian-bagian lainnya. Nah, sistem suara pada lalove merupakan representasi dari fenomena pipa organa terbuka. Baik adik-adik, selanjutnya amplitudo dan intensitas bunyi pada lalove, di mana kekuatan tiupan pemain lalove secara langsung mempengaruhi amplitudo gelombang bunyi yang dihasilkan, di mana tiupan yang lebih kuat menciptakan amplitudo yang lebih besar. Amplitudo yang besar tentunya menghasilkan bunyi yang lebih keras karena energi bunyi sebanding dengan kuadrat amplitudo. Seperti yang ditunjukkan dalam contoh soal, di mana amplitudo sebesar 0,8 mm menghasilkan energi 4 kali lipat dibanding dengan amplitudo yang memiliki amplitudo sebesar 0,4 mm. Nah, karena pengaturan amplitudo ini memungkinkan pemain lalove mengekspresikan dinamika musik dari bunyi lembut hingga ke keras sesuai dengan konteks pertunjukan. Nah, kemampuan mengatur intensitas bunyi ini menjadikan lalove sebagai instrumen yang ekspresif dalam musik tradisional suku Kaili. Selanjutnya, resonansi dan kualitas bunyi pada lalove. Tabung lalove berfungsi sebagai resonator yang memperkuat dan memperjelas bunyi yang dihasilkan melalui fenomena resonansi akustik. Nah, panjang dan diameter yang dimiliki oleh tabung lalove ini tentu dirancang secara tradisional untuk menghasilkan resonansi optimal pada frekuensi-frekuensi tertentu yang menghasilkan nada-nada khas musik pada suku Kaili. Kemudian resonansi terjadi ketika frekuensi natural tabung lalove sesuai dengan frekuensi getaran udara yang ditiupkan. Nah, sehingga amplitudo bunyi akan diperkuat secara maksimal. Prinsip resonansi inilah yang membuat lalove memiliki karakter bunyi yang khas dan mudah kita kenali dalam pertunjukan musik tradisional suku Kaili. Bahkan yang lebih uniknya lagi, lalove ini juga sudah menjadi salah satu inspirasi orang-orang dalam pembangunan tiang jembatan 5 Palu atau yang biasa kita kenal dengan sebutan jembatan Lalove karena terletak di Jalan Lalove. Nah, jembatan ini juga sudah menjadi salah satu ikon Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, adik-adik sekalian, di sini ada satu contoh soal di mana bisa dilihat lalove adalah alat musik tradisional suku Kaili yang dimainkan dengan cara tiup. Alat musik ini menghasilkan bunyi karena getaran udara di dalam tabungnya. Seorang pemain lalove meniup alat musiknya sehingga menghasilkan nada dengan frekuensi 500 Hz. Nah, jika cepat rambat suara di udara pada suhu sekitar Palu adalah 340 meter per sekon. Nah, berapakah panjang gelombang bunyi yang dihasilkan oleh lalove? Jawaban, di mana pertama-tama kita tulis dulu diketahui di soal itu frekuensi dari bunyinya itu sebesar 500 Hz. Kemudian untuk cepat rambat bunyinya yang ada di Palu itu sebesar 340 meter per sekon. Nah, karena yang ditanyakan di soal tadi adalah panjang gelombangnya atau lambda, maka kita gunakan rumus yang untuk mencari panjang gelombang, yaitu untuk rumusnya lambda sama dengan V per F atau lambda sama dengan V dibagi dengan F. Nah, langsung saja kita masukkan nilai dari V-nya tadi, cepat rambat bunyinya itu 340. Kita bahagi dengan frekuensi bunyinya sebesar 500 Hz. Maka kita dapatkan hasil dari lambdanya sebesar 0,68 meter. Nah, jadi kita simpulkan bahwa panjang gelombang bunyi yang dihasilkan dari lalove adalah sebesar 0,58 meter. Contoh soal nomor 2. Nenek Ndule sedang mengajarkan anak-anak cara memainkan lalove di Sanggar Seni Palu. Lalove yang dimainkan menghasilkan panjang gelombang sebesar 0,85 meter.
Nah, jika kecepatan bunyi di udara pada saat itu adalah 340 meter per sekon, berapakah frekuensi nada yang dihasilkan oleh lalove tersebut? Jawaban, dimana karena yang ditanyakan di situ frekuensi, maka kita gunakan persamaan frekuensi kecepatan gelombang kita bahagi dengan panjang gelombang. Jadi 340 meter per sekon kita bahagi dengan 0,85 meter, maka kita dapatkan hasil dari frekuensinya sebesar 400 Hz. Kemudian contoh soal yang ketiga, pada Festival Budaya Kaili, Park Jono memainkan lalove untuk mengiringi tarian dero. Bunyi yang dihasilkan memiliki amplitudo 0,4 mm saat Park Jono meniup dengan kekuatan biasa. Ketika suasana tarian semakin meriah, Park Jono meniup lalove dengan amplitudo 0,8 mm. Berapa kali lipat peningkatan energi bunyi yang dihasilkan oleh lalove? Energi bunyi sebanding dengan kuadrat amplitudo. Nah, jawaban di mana untuk perbandingan energi kita gunakan persamaan amplitudo baru dibahagi dengan amplitudo awal, kita pangkatkan 2. Nah, jadi amplitudo baru sebesar 0,8 mm kita bahagi dengan amplitudo awalnya sebesar 0,4 mm, kita pangkatkan 2. Jadi 0,8 dibagi dengan 0,4 kita dapatkan hasil 2. Kita pangkatkan dengan 2. Jadi 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, jadi energi bunyi meningkat sebesar 4 kali lipat dari sebelumnya. Contoh soal yang keempat. Lalove sering dimainkan dalam pertunjukan musik tradisional Kaili. Saat dimainkan, lalove menghasilkan gelombang bunyi dengan panjang gelombang 0,68 meter. Dalam waktu 0,1 detik, berapa banyak gelombang bunyi yang dipancarkan oleh lalove tersebut jika cepat rampat bunyi di udara adalah 340 meter per sekon? Jawabannya, pertama-tama kita cari dulu nilai dari frekuensinya. Dengan cara 340 kita bagi dengan 0,68 atau kecepatan gelombangnya kita bagi dengan panjang gelombang, maka kita dapatkan hasil sebesar 500 Hz. Nah, setelah kita dapatkan nilai frekuensi, maka sekarang kita bisa cari nilai dari gelombang bunyi yang dipancarkan oleh lalove tersebut. Dengan cara frekuensi tadi kita kali dengan waktu. Nah, jadi 500 Hz kita kali dengan waktu 0,1 detik. Maka kita dapatkan nilai sebesar 50. Nah, jadi kita dapat simpulkan bahwa banyak gelombang bunyi yang dipancarkan oleh lalove tersebut dalam waktu 0,1 detik sebanyak 50 gelombang. Contoh soal yang berikutnya, contoh soal yang kelima. Lalove adalah alat musik tradisional suku Kaili yang dimainkan dengan cara ditiup. Alat musik ini menghasilkan bunyi karena getaran udara di dalam tabungnya. Pada acara adat di Desa Moutong, seorang pemain lalove meniup alat musiknya sehingga menghasilkan nada dengan frekuensi 425 Hz dan panjang gelombang 0,8 meter. Berapakah kecepatan rampat bunyi di tempat tersebut? Jawaban, jadi karena ditanyakan kecepatan rampat bunyi, maka kita gunakan persamaan kecepatan gelombang di mana frekuensi dikali dengan panjang gelombang. Jadi 425 Hz kita kali dengan 0,8 meter. Kita dapatkan hasil sebesar 340 meter per sekon. Nah, adik-adik sekalian, pembahasan kita mengenai pembelajaran fisika yang berkaitan dengan kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita cukupkan sampai sini dulu ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.